Kali ini saya ingin mencoba memperbaiki kipas angin 3-in-1 yang mereknya Miyako. Kipas angin remote masih berfungsi dan power masih on, tapi baling-baling tidak mau hidup. Kita power on dulu. Tuh. Ini sudah mode normal, kecepatan nomor 1, 2, 3, tapi baling-baling tidak bereaksi. Meskipun coba dibantu tetap nggak bisa ini. Tetap nggak bisa. Baiklah, kita bongkar terlebih dahulu. Prediksi saya ini thermal fuse-nya putus, sekring panasnya putus. Mudah-mudahan itu, meskipun agak rumit ya, harus membongkar spoolnya, dinamonya harus dibongkar. Kalau thermal fuse-nya putus itu ya agak rumit pengerjaannya. Pertama kita cabut dulu colokan dari listrik. Kita lepas ini dari modul kipasnya, ini dari standnya. Kita lepas. Ini kita lepas dulu dari dudukannya. Ini dari dudukannya harus dilepas terdahulu. Kan punya kacamata banyak deh tuh. Cara pelepasannya itu tinggal diangkat, guys. Tinggal diangkat, ini diangkat ke atas begini, seperti ini nih. Diangkat ke atas. Ternyata tidak bisa. Ini udah ngerekam apa belum sih ini? Oh, udah ngerekam. Ayo, kok tidak mau diangkat ini, kenapa ini? Aduh, kemarin ini malah melihat syuting ini. Aduh. Ini agak diangkat sedikit, dorong sana sedikit, terus diangkat. Aduh, ini nih merma. Nah, geser ke sana sedikit, terus kemudian diangkat. Nih, sudah terpisah. Sudah terpisah dari dudukannya. Nih, seperti ini. Sudah terpisah. Kemudian kita buka baling-balingnya dulu ya. Baling-balingnya. Pertama kita buka baling-baling supaya ringan. Obengnya mana nih tadi obengnya? Alat yang dibutuhkan cukup obeng plus, obeng positif. Kita cari dulu. Ini bautnya. Kendorkan. Kemudian sini nih sekatnya atau apa namanya? Lepas. Kita coba tes di on off dulu sambil dibantu baling-balingnya apakah bisa. Ini kecepatan 3 ya. Kecepatan 3. Ternyata
ternyata agak sedikit seret kawan-kawan. Ini putarannya agak sedikit seret. Ini harus lebih dalam lagi nih. Kita lepas saja baling-balingnya supaya lebih simpel. Jangan lupa colokan ke listriknya dilepas ya, biar tidak tersengat aliran listrik. Sudah terlepas semua. Ini sudah terlepas. Udah jangan deket-deket di situ. Pertama kita buka saja ya. Kita mau mengecek gulungan ini, spool ini apakah putus atau tidak melalui kabel yang berada di modul ini. Ini di sini ada 2 baut, 1 2. Mana Akmar mau bantuin ya? Awas deh, sebentar deh. Nih gini nih bukanya nih. Putar. Putar dulu nak. Lampunya nyalain mah. Nggak kelihatan nih. Nih Dek. Ini angkat sini, mama kipasin sini. Bautnya. Baut kedua. Ada di belakang juga. Kita lepas. Tidak, Akmar mau bantuin. Kegiatan di hari libur memperbaiki kipas angin yang mati. Ada setrumnya, indikator masih nyala tapi tidak mau berputar kipasnya. Oke, sudah terbuka. Nah, dari sini Jadi mau ini enggak? ada rangkaiannya. Rangkaiannya apa mana sih? Nih Dek. Dek. Angkat. Sini ada 4 kabel itu, yaitu yang pertama warna biru ini adalah negatif. Ini mendapatkan tegangan AC 220 volt ya. Biru itu adalah negatif, terus abu-abu, oranye dan merah ini positif. Ini adalah kecepatannya. Udah di sini aja, di sini. Kecepatannya apakah ini kecepatan 1 atau 2 atau 3, Geprek ininya. itu nanti mudah kita tentukan. Nih. Ini pakai ini. Nah, ini ke spool nih, ke gulungannya. Ini ada 2 lagi nih, 2 kabel. 2 kabel yang ke arah spool ini adalah di sini itu ada dinamonya untuk memutarkan swingnya yang ke arah kanan kiri ini menggunakan tegangan 220 volt juga. Yang dikontrol menggunakan modul ini. Nah, kalau swing, nah ini. Di sini ada lewat sini, satunya sini. Ini mengeluarkan tegangan 220 volt. Ini negatifnya. Kemudian ini positifnya. Langsung saja kita cek satu persatu. Apakah pada saat dihidupkan dengan kecepatan 1 atau 2 atau 3 ini mengeluarkan tegangan 220 volt. Kalau mengeluarkan itu artinya modulnya berfungsi normal, akan tetapi dinamonya ini yang mati nih gulungannya.
Kemungkinan yang negatif ini yang disambungkan, yang ini maksudnya negatif ini dari spool ini yang tersambung ke thermal fuse sekring panas. Baiklah, ayo kita cek bersama-sama. Gimana ini? Mar. Akmar mau bantuin. Gimana ini menurutnya? Kita posisikan multimeter di tegangan 250 volt ya. Skalanya 250 volt. Terus kemudian probe negatifnya sambungkan ke Itu kacamatanya negatif. kacamatanya mana? Terus kemudian nanti kita nyalakan kipas anginnya. Satu-satu makannya. Ih, didedel bae sih. Sebelum dinyalakan nanti coba kita tes dulu menggunakan ini atau ini nih, speed 1 2 3 ini apakah ada tegangannya 220 atau enggak. Ini udah nggak kelihatan ya ini ya. Kita buka dulu aja deh. Multimeternya harus ganti nih. Ini harus ganti multimeternya. Kok tidak bisa dibuka ya ini ya? Ya. 220-nya itu ada di sini nih kan. Ada di sini nih 220. Nanti ada di sekitar sini nih 220-nya. Kita sambungkan dulu. Ini. Ganteng nih anak aku. Lihatin. Oke, sudah dicolokin. Remote-nya mana tadi ya? Remote-nya ya? Oh, remote-nya nggak ada sih. Oh, ini remote-nya. Sebelum dinyalakan kipasnya, coba kita tes satu persatu apakah ada tegangannya. Tidak ada. Coba kita tes dulu saja langsung dari tegangan listriknya. Tegangan listriknya itu adalah ini dan ini yang langsung nyambung ke ini dan ini itu nyambung ke listrik 220 volt. Kita tes dulu saja ya apakah ada. Awas loh, ini ada strumnya loh, ini loh. Satunya kita sambungkan ke sini. Terus kita tes, seharusnya berada di sekitar sini nih. Tuh, ya kan? Ini 220 volt ada tegangan dari kabel powernya. Dari kabel power yang nyolok ke PLN, artinya tidak putus ya, tidak rusak ya kabelnya. Langsung kita tes saja outputnya ke negatifnya. Kita nyalakan kipasnya, apakah ada tegangannya ya, kita tes. Oh, ini ketutupan katanya. Nah, ini ada ya 220 volt, itu speed 1. Aduh, semuanya ada nih ternyata nih, semuanya nyambung. Bisa dipastikan ini ada yang putus. Kita matikan dulu pakai remote. Tuh, tegangan hilang. Remote hidup. Ini sudah pasti gulungannya ya, bisa jadi thermal fuse-nya. Tuh. Ini short semua ini.
Ini kita coba swing dinamonya ya, cuma sebentar doang nih. Harusnya ada, nanti gerak tapi ngeroncal ini nanti. Tuh. Gerakan. Tuh. Tuh, gerakan. Nah, normal. Kita tes dulu gulungannya. Oke kan? Saya skip dulu. Untuk mengetes gulungannya, posisinya ini berada di ohmmeter, kemudian ini harus dilepas nih 3 ini, 1 2 3 ini harus dilepas menggunakan solder. Apakah masih terhubung? Apabila tidak terhubung, nanti ohmmeternya ini tidak bergerak, artinya bisa jadi putus gulungan, bisa jadi putus sekringnya yang berada di gulungan. Nah, di dalam sini nanti kita harus bongkar di dalam sini nih, kalau ternyata kita tes jalur-jalur ini enggak gerak. Ya, setelah dicabut, coba kita nggak usah dibuka dulu ya, nggak usah di solder. Kita posisikan 1 km nih, 1 km multimeternya. Bagi Anda yang belum mempunyai multimeter, beli saja 25.000 dapat multimeter. Kita shortkan dulu. Nah, ini bergerak ya. Ini saya konsletkan probe negatif dan probe positif. Ini sudah agak kurang normal ini multimeternya. Kalibrasi dulu, oke. Seharusnya gerak nih. Ternyata tidak gerak. Tidak gerak, tidak gerak. Kalau antar speed masih gerak, artinya bagus. Antar speed ya, nih lewat sini. Nih gerak kan, artinya bagus nih, berarti nih thermal fuse-nya ini yang putus kawan-kawan. Satu ketiga gerak, satu kedua gerak, 2 ketiga gerak ya. Tapi ke negatifnya putus. Oke, sudah ketahuan ya, ini pasti kalau enggak gulungannya ya thermal fuse-nya. Lanjut kita bongkar gulungan. Cekidot. Untuk membongkar gulungan ini menggunakan obeng negatif. Kebetulan obeng saya ini multifungsi, bisa negatif dan positif. Kita posisikan ke negatif ya. Cukup dicongkel seperti ini. Ini dimasukkan. Nah, ini harus satu persatu nih. Ini harus satu persatu. Naikkan. Kalau pakai 2 obeng sangat mudah sekali nih. Aduh, ini harus. Oke, caranya seperti itu ya. Ini angkat, ini dorong masuk, terus angkat. Ini adalah untuk membuka casing belakangnya. Nih, sedikit lagi nih tadi. Tuh. Ya, mudah susah ya. Dibilang mudah susah, dibilang susah mudah. Nih.
Oke, sudah terlepas. Ada. Seperti ini isinya. Letak daripada thermal fuse itu berada di dalam sini nih kawan-kawan. Berada di dalam sini nih. Kita harus membongkar ini dibongkar. Terus nanti gulungannya ini juga dibongkar. Prosesnya mungkin akan saya skip ya biar tidak terlalu lama. Harus dibongkar semua nih. Ada Amar mau bantuin. Kipasnya berada di dalam sini nih. Sekringnya berada di dalam sini. Warnanya kotak kecil hitam. Dek, nih mau nggak? Akbar. Kita harus lucuti satu persatu ini. Harus kita lucuti satu persatu. Nih mama punya apa nih? Ayo sini. Sini. Dilepas. Awas. Ini nih. Dek, berat itu, Dek. Berat itu kalau rindu padamu. Nah, sudah terlepas. Ini bagusnya ini juga harus dilepas ini. Biar supaya mudah pengerjaannya, biar terlepas dari ini nih. Tapi coba sekarang nggak usah kita lepas deh. Biasanya kan saya ngelepas itu, tapi ini coba pengerjaannya tanpa dilepas. Apakah bisa? Cuman sedikit susah ini kawan-kawan. Memang harus dilepas semuanya ini. Bila kita lepas semua. Baut ini kapasitor nih yang sering juga bisa mati kalau dinyalakan cuman pelan-pelan, artinya kapasitornya rusak. Jadi tumpah-tumpah tuh, lihat ini. Jangan dimelotehin. Penyebab thermal fuse-nya ini mati itu karena memang putarannya ini sudah seret ini, susah. Jadi panas, gulungan panas, mendeteksi adanya beban berlebih, akhirnya putuslah thermal fuse-nya, sekringnya. Saya skip saja ya. Sini mau saya bongkar 1, 2, 3, 4. Nih mau bongkar gulungan nih. Ini lumayan susah. 5, 6, 7. Saya skip saja ya kawan-kawan. Prosesnya saya skip. Saya proses saja videonya semuanya ini sampai selesai. Biar melihat semuanya, biar tuntas. Ini yang saya sebut swing tadi ini dinamo swing untuk memutar baling-balingnya ke kanan ke kiri, egal-egal ke kanan ke kiri. Ini dinamonya nih, swing namanya, kiri kanan. Nah ini kapasitor untuk open stabil. Ini kalau pengen sempurna, pengen bagus, nggak rusak-rusak seperti ini, busingnya ini busing diganti dengan bearing
mungkin ada pusing nih, itu cepet seret tuh. Ini agak lumayan seret nih, sudah terbuka. Thermal fuse-nya sudah pasti nyambung ke yang kabel warna hitam tadi. Nanti kita tes, kita cek. Waktu itu sepertinya saya mempunyai stok. Kalau tidak punya stok harus beli ke toko spare part. Thermal fuse ini banyak dijumpai di peralatan-peralatan elektronika yang menggunakan dinamo seperti ini. Seperti outdoor AC itu juga menggunakan blower, exhaust, indoor AC. Rata-rata itu pengamannya adalah thermal fuse. Fuse sekring thermal itu ya pendeteksi suhu kali ya, panas atau dingin. Itu thermal fuse itu disetting dengan settingan suhu tertentu dari pabrik. Apabila misalkan suhunya itu sudah mencapai 80 derajat atau 70 derajat seperti itu, dia akan langsung otomatis putus. Itu untuk pengaman. Jadi gulungannya ini tidak terbakar tembaganya. Yang putus adalah thermal fuse-nya. Untuk pembelian thermal fuse itu ya paling mahal 10.000 lah harganya di toko elektronika. Oke, sudah terbuka ya. Coba kita langsung Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan susah juga ini membukanya, akan oh sudah terbuka. Nah ini namanya kalau nggak rotor ya stator. Antara ini dan ini tuh rotor dan stator, nggak tahu yang mana, saya lupa mulu saya ini. L ulu P apa M ulu mulu lupa mulu. Seperti ini ya daleman kipas angin itu. Kalau kita taunya kipas muter angin dingin, nah padahal di dalamnya ya ruwet seperti ini. Ini bisa kita lihat thermal fuse-nya ini nih kawan-kawan nih. Kalau belum pada lihat nih, itu ini adalah thermal fuse-nya ini. Kelihatan nggak nih? Kotak hitam ini adalah thermal fuse. Ini ditali ke pakai kabel tis ini. Sudah pasti putus ini. Thermal fuse ini sudah pasti putus. Ini nyambungnya ke kabel hitam ya, nih tuh bener kan? Ini ke kabel hitam, satunya ke kabel biru. Oh, kabel hitam ini adalah diseri dengan kapasitor. Diseri kapasitor, terus kemudian putih ke gulungan. Ke biru ini tadi ya, sorry. Tadi ke biru. Biru ini adalah negatifnya yang dari sini nih tadi gulungan. Negatifnya biru ini yang ke gulungan ada 4 kabel tadi negatif, terus
Ini tadi ada speed 1, speed 2, speed 3, speed 1-nya di sini. Abu-abu ini. Speed 1, speed 2, speed 3. Yang biru ini thermal fuse-nya, ini pengamannya. Yang biru ini ke thermal fuse, ini putus. Seharusnya nggak putus. Kita potong saja. Alat yang dibutuhkan bertambah lagi, yaitu menggunakan tang potong atau gunting, kemudian solder. Oke, peralatan yang dibutuhkan itu adalah tang potong. Ini tang potong, bisa tang potong atau gunting, bebas. Kalau ini tang potong merek baku ya. Untuk memotong kabel tis ini nanti mau saya potong, terus nanti saya tali kembali setelah selesai disolder. Tang potong, kemudian 2 kabel tis. Ini warnanya kebetulan punyanya hanya hitam, nggak apa-apa. Terus kemudian ini sendiri nih, thermal fuse yang saya sebut-sebut dari awal. Prediksi saya sebelum membongkar kipas angin tadi, ternyata thermal fuse-nya. Oh, ternyata settingannya adalah temperaturnya itu maksimal di angka 135 derajat Celcius. Nanti ini akan putus ya, putus sendiri. Ini tegangannya 250 volt AC 2 ampere. Ini tegangan PLN. Kita tes dulu nih pembuktian yang masih bagus. Untuk thermal fuse yang masih bagus, seharusnya ketika dicek posisi ohmmeter 1 kilo, seharusnya ini berjalan ya. Coba kita konsletkan dulu apakah jalan. Ini jarumnya gerak, jarum di multimeter gerak. Terus kita tes ke kaki satunya. Harusnya ini bergerak mentok. Tuh. Normalnya seperti ini ya, pengecekannya thermal fuse. Nanti kalau ke toko elektronik tinggal bilang mau beli sekring kipas gitu aja, udah, biar mudah. Kadang-kadang mereka juga nggak tahu namanya thermal fuse itu nama secara tekniknya. Oke, jangan lupa solder ya. Soldernya sudah buluk tapi ya bisa dipakai lah. Nah, kita potong dulu kabel tisnya supaya mudah dalam penggantian thermal fuse-nya. Sekring gitu aja lah, sekring kipas nih. Ini udah gampang putus nih. Sekring kipas seperti ini ya, pekerjaan para tuser, tukang servis elektronik, tukang servis elektronik. Jangan dipersepsikan bahwa komponen ini hanya 10.000, tapi kenapa pada saat servis itu 50.000 atau 100.000? Karena para tukang servis elektronika itu menjual jasanya, bukan menjual komponennya. Apabila Anda membeli komponen sendiri tanpa mengetahui ilmunya, yang rusak dalam kipas ini tadi itu apakah thermal fuse-nya, apakah kabelnya, apakah modulnya, itu tidak akan bisa. Nah, kelebihannya, perbedaannya di situ. Seperti halnya ketika Anda cukur rambut, kepangkas rambut itu, apabila Anda menyamakan dengan harga komponen, artinya kenapa hanya motong saja tidak modal apa-apa, membayarnya 30.000, 50.000, seperti itu. Hampir mirip seperti itu, tapi Anda tidak pernah komplain. Itulah perbedaannya. Kalau cukur rambut kan potong, panjang lagi, tidak ada garansi, sekali potong lagi bayar lagi. Tapi kalau elektronika ya rata-rata pada komplain, padahal
butuh biaya untuk membeli komponennya. Ini kita lepas, nanti kita buktikan, kita cek lagi, kita tes dengan avometer apakah thermal fuse-nya ini putus. Sebenarnya sih saya belum bisa memastikan apakah benar thermal fuse-nya, bisa jadi thermal fuse-nya atau gulungannya ya. Nah yang ini ke modul tadi, terus yang ini hitam ini ke kapasitor, terus ada satu kabel kecil nih, gulungan ini. Kita solder dulu. Nah, kita buktikan. Ini ya sudah mati nih. Prediksi saya sudah mati sih. Tapi kan saya belum ngetes nih, sama kan. 135 derajat Celcius 250 volt. Ini yang sudah prediksi saya mati tapi belum saya ukur. Nah, ini yang baru nih, kakinya masih panjang. Nih, kita lihat sama angkanya. Sama-sama tuh, dari manufakturnya juga sama. RH. Tapi kita tes dulu menggunakan AVO. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mati. Kalau nggak mati ya gulungannya mati, harus modal gulungan, belinya lumayan harganya. Kita tes dulu, kita konsletkan. Oke, gerak, posisi di ohm 1 kilo ohm. Nih, tidak gerak nih ya. Tidak bergerak sama sekali jarumnya. Kita konsletkan, gerak. Nah, ini sudah pasti putus ya. Sudah pasti putus. Yang putus kita taruh sini, kita tes yang baru. Thermal fuse yang baru. Sekring kipas, sekring panas. Tuh, ini gerakan. Fix. Kemudian kita cek gulungannya. Kita bisa mengecek gulungan. Oke ya, ini mati, harus diganti dengan yang ini. Namun sebelum kita ganti, coba kita cek gulungannya. Antara negatif dengan speed 1, speed 2, speed 3, speed 4. Itu adalah ke ini nih. Seharusnya bergerak ya. Kabel hitam ini ada kabel tembaga kecil banget di sini. Ini yang nyambung nih, kelihatan kan? Kabel tembaga ini adalah nyambung ke sini nih. Kita tes dulu. Speed 1, speed 2, speed 3 harusnya gerak. Ini bebas ya, ini boleh dibolak-balik. Ini probe negatif, probe positifnya di avometer ini bebas dibolak-balik. Perhatikan avometer dan saya ketika mencolokkan probe negatif positifnya. Ini saya colokkan ke speed 1, gerak, oke, jalan. Speed 2, gerak, speed 3, gerak. Gulungan ternyata
normal. Alhamdulillah. Baiklah, langkah selanjutnya kita harus memasang thermal fuse-nya ya, atau sekringnya ini kita pasang. Bisa dibilang mudah, bisa dibilang susah. Namun apabila yang mudah-mudah kita anggap susah, maka itu akan susah sekali. Pemasangannya sama seperti ini nih. Tek, posisinya di sini. Seperti ini. Bagusnya sih kita gulung-gulungkan ya kakinya ini ke kabel, tapi nanti pada saat pemasangan agak sedikit susah. Kita paskan aja deh. Kita potong kakinya. Airnya di mana sih tadi? Minum Dede di mana? Panas, awas, Akmar panas. Dung. Kasih timah terlebih dahulu. Kita atur posisi yang pas. Biar nanti mudah ditali lagi kawan-kawan. Kasih timah aja dulu dah ini. Seperti ini, harus tersambung sempurna ya kawan-kawan. Oke, satu sudah tersambung, satu lagi. Kita potong. Kipas angin ini sudah mati sekitar seminggu, tapi saya lupa membenerin mulu. Kebetulan waktu libur bisa diperbaiki. Sudah terpasang sempurna. Kita pasang kembali ini pelindungnya. Seperti ini ya. Kemudian ini juga sebenarnya saya punya yang baru nih kayaknya, cuman lupa naruh.
Kemudian kita tali dengan kabel tis yang sudah disiapkan tadi. Harus ekstra hati-hati ini ya. Nalinya pas di thermal fuse-nya nih. Sebenarnya ini nggak boleh terlalu ke dalam karena nanti nyangkut dengan rotor atau statornya ya, saya lupa ini, mohon maaf. Namanya lupa ini. Rotor atau stator. Mana nih kabel tis satunya? Teman-teman jangan lupa subscribe, like dan komen, share. Ini kita potong. Ini ganjel ini jangan-jangan nanti. Oke, kita tutup ya. Kita tutup kembali. Ini tutupnya gimana nih? Saya lupa ini. Ini harus ditutup sesuai. Menyangkut. Takutnya ini menyangkut. Kalau nyangkut maka harus digeser nih kawan-kawan. Tadi posisinya seperti apa ini saya lupa nih bos.
Saya skip ya. Intinya dipasang nih, saya skip nih agak lama ini. Oke, kemungkinan ini sudah pas. Kita pasang dulu bautnya satu persatu ya. Ini ada 4 baut di gulungannya. Mudah-mudahan tidak keliru nih. Kalau keliru harus bongkar ulang nih kabelnya nih. Yang terpenting adalah kita tes dulu apakah kipas ini mau berputar. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kipas berputar ya kawan-kawan. Lihat baling-balingnya, lihat rotor atau statornya itu. Oke, sudah normal. Kalian perhatikan swingnya ini dinamo swing. Ketika saya pencet swing ini, maka dia akan berputar. Tuh, berputar. Oke, artinya perbaikan kipas angin Miyako Remote 3-in-1 T-jari berhasil dengan mantap dan lancar. Tinggal perakitannya, kemungkinan tidak saya video. Baiklah, ini sudah terpasang dengan rapi nih. Sudah terpasang dengan rapi. Ini ya, itu teknik ya, pakai logika aja cara masangnya ya. Bisa bongkar harus bisa pasang. Nah, ini terkadang pada saat sudah ini agak seret nih. Tuh. Ini agak seret. Itu harus kita setel dengan pusingnya biar mapan sendiri nih. Dari 4 sisi giniin aja. Ini penyatingannya cukup mudah seperti itu. Nih, dan ini sudah lenyer, sudah enak nih ya, sudah ya. Bila perlu kita kasih minyak ini singer, bisa menggunakan, bisa enggak nih, opsional nih. Bebas ya mau dipasang minyak singer atau tidak, tergantung selera. Tapi saya nggak tahu ini apakah membuat rusak atau malah enggak ya, itu resiko masing-masing. Nah, ini tapi setelah dipakai ya, setelah ditaruhin minyak singer jadi lembut nih. Tuh, putarannya menjadi kencang. Baiklah, kalau begitu kita tes apakah mesin kipas angin
apakah kipas angin ini sudah berjalan dengan normal. Colokkan ke listrik. Kita remote dulu, on atau speed, perhatikan ini dan indikator 1, 2, 3. Berputar, apakah kalian mendengar suaranya? Coba swing diputar ya, swing. Saya putar sebentar tuh saya matikan ya swingnya ya. Tuh. Udah normal. Dan ini sudah berputar ya kawan-kawan. Speed 1, speed 2, speed 3. Kencang banget, halus putarannya. Ini sebagai penanda nih. 1. Saya matikan masih muter nih. Mungkin ini pengaruh minyak tadi ya. Minyak singer. Artinya perbaikan kipas angin Miyako dengan remote jari berjalan lancar. Oke. Ilmu sudah didapatkan bagi para pemirsa yang melihat video ini bisa mengetahui on, hidup, off, mati, on, hidup, mati. Ini kalau punya konsumen artinya saya sudah gajian. Baiklah, kalau begitu akan saya lanjutkan masang baling-baling, masang keranjang, dan akan saya pasang di bracketnya. Tidak muat, ternyata ini yang pendek. Oke, ini video durasinya sudah 1 jam, cukup lama sekali nih. Apakah nanti perlu diedit atau normal saja?
memasukkannya lebih mudah daripada membongkarnya ya, ini ya, masang casingnya. Oke, sebelum ditutup kita tes kembali menggunakan baling-baling apakah kuat ngangkat. Oke, kencang sekali. Sangat kencang sekali. Normal. Artinya perbaikan servis, perbaikan kipas Miyako Tejari remote berjalan normal, lancar. Setelah tertutup, selanjutnya nanti bisa dicuci ya, baling-balingnya ini seminggu sekali lah, agar supaya udaranya segar. Selanjutnya kita pasang bracketnya. Cukup seperti ini. Nah, sangat mudah sekali ya. Sudah selesai pengerjaan. Selanjutnya kita tes apakah kipas anginnya mau berputar baik, fungsi-fungsinya, semua fiturnya, fungsionalnya. Kita power on, hidup speed 1, speed 3 ya, speed 1, speed 2, speed 3, swing itu gila-gilo. Nah, oke, bisa berputar, dingin sekali putarannya. Jadi artinya perbaikan atau servis kipas angin Miyako Tejari dengan remote berjalan mantap. Off. Tuh masih berputar lama padahal sudah di off. Dulu saya pernah membuat kipas busing diganti bearing dan putarannya itu sangat kencang sekali. Nah, ini masih menggunakan busing, apalagi diganti menggunakan bearing, itu putarannya akan sangat kencang sekali. Nah, oke. Menu-menu di dalam kipas ini itu tombol di remote-nya ada 5. Satu itu tuh untuk power on, menyalakan kipas, menghidupkan kipas. Kemudian ini bisa kalau dipencet lagi itu untuk kecepatan.
Yang kedua swing. Swing itu untuk gila-gilu nih, seperti ini. Kalau saya pencet mati ya, nggak gila-gilu, nggak ke kanan ke kiri. Kalau saya hidupkan swingnya maka putar. Kemudian ini magic win, ini adalah putaran kipasnya ini bisa mati bisa nyala. Ini seperti halnya simulasi atau meniru gaya kipas manual menggunakan tangan. Kipik sebentar mati, diem kalau capek, terus hidup lagi, kipik. Seperti itu ibaratnya. Coba kita tes. Ini magic itu bisa berpindah ke speed 1, speed 2, speed 3. Ada dua pilihannya, mode magic automatic dan mode sleep, mode tidur. Mode tidur itu kadang mati kadang hidup. Swingnya saya matikan. Ini pakai magic win ya, magic win tadi. Kita perhatikan. Nah, ini kenceng. Sleep, ternyata terbalik ya. Kalau sleep tidur itu kadang kenceng, kadang pelan. Kadang speed 1, speed 2, speed 3 nih, speed 3 nih sekarang nih. Otomatis speed 3 ini. Itu mode tidur. Ini kalian lihat nih. Sampai seperti ini nih. Itu mode sleep. Mode automatic yaitu ada mode normalnya. Mode automatic adalah mati hidup. Terus kemudian ini ada time, waktu. Ini timer ya, ini untuk timer. Bisa mati, bisa. Nah, mati kan? Belum saya mencet timer tadi, mode magic timer. Terus kemudian ini off, itu untuk mematikan. Timernya ini bisa setengah jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam timernya ini. Coba ini setengah jam, 1 jam, bisa 1,5 jam. Kalau gini 2 jam, 2,5 jam, 3 jam, 3,5 jam, 4 jam, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 jam, 7,5 jam. Keren juga ini kipas angin. Selain menggunakan remote, kalau remote-nya baterainya habis atau rusak, bisa juga menggunakan tombol-tombol yang berada di kipas ini. Ini saya off ya, misalkan saya off, mati. On dari sini hidup, off dari sini mati. Cukup sekian video perbaikan kipas angin Miyako Tejari. Bisa di dinding, bisa stand, bisa tinggi, bisa rendah, menggunakan remote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.